Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Silis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kayaknya sibuk banget nih. Iya Pak, sedang observasi ini Pak. Observasi. Kemarin kan kita sepakat ya mau bertemu untuk berbincang. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Kira-kira ada sesuatu yang mau dibicarakan Kak? Iya Pak. Terkait program sekolah dalam hari ini, kalau kita lihat di rapat pendidikan tuh Pak, National Conference itu kelemahannya ada di termasuk di P5 yang ingin saya jelaskan Pak, pembuatan modulnya terutama. Kemudian Terus ya. saya ingin diarahkan juga dari Bapak, nanti konsepnya baiknya seperti apa. Baik. Nah sekarang kalau kita sudah berbicara tentang P5 ataupun hasil analisis dari rapat pendidikan itu yang perlu ditingkatkan P5, tentunya ini berkait dengan Bapak dan Ibu guru tentunya ini. Nah sekarang gini, apakah selain rapot pendidikan itu sudah memiliki rekomendasi yang prioritas dari kementerian, sudah belum? Sudah. Rapot pendidikan itu dianalis kembali oleh tim di sekolah itu? Nih, sudah. Jadi Ya? bahkan sudah sampai kita di atasnya itu Pak. Jadi kita masukkan di sana program-program yang memang bisa diprioritaskan. Ya di antaranya itu dulu Pak, dengan literasi numerasi. Kan itu walaupun nilainya sudah mengalami kenaikan tetapi belum 100% Pak, masih 88,39 ya kalau tidak salah. Oh keren banget. Ya. Ternyata hasilnya sudah sampai mencapai ke sana ya, berarti di atas. Nah. Lumayan naiknya signifikan, hanya saja memang kan belum 100%. Di antara itu kan masih ada yang di bawah. Di bawah itu kalau tidak salah ada 10% Pak. Jadi itu juga menjadi prioritas kami sebetulnya. Untuk ditingkatkan. Iya, untuk ditingkatkan. Nah kemudian dari membedah atau menganalisis rapot itu untuk diadakan peningkatan, Bu Suli sudah belum mensosialisasikan hal ini ke guru? Insya Allah sudah. Sudah. Jadi begitu rapot ini muncul, kemudian dianalisis, ternyata apa sih kelebihan kita, itu kan juga guru harus tahu. Iya. Kemudian kelemahannya diantaranya itu. Jadi yang paling terjaring itu adalah kita yang saya katakan P5-nya, kemudian literasi numerasi tetap jadi prioritas. Nah rencananya, dan itu sudah kami sosialisasikan, saya sosialisasikan kepada guru-guru bahwa kita mau ngapain ke depannya. Nah itu, jadi kemungkinan perbaikan itu nanti terutama pembuatan modul P5-nya dulu. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian dalam pelaksanaan sosialisasi itu, menurut nih hasil sosialisasi itu bagaimana tanggapan guru? Ya, kalau tanggapan guru sangat respon ya Pak ya, karena kan memang itu menjadi kendala. Ya, apalagi ini kan secara bertahap untuk umernya kan, dari kelas 1 4, 2, 5, terus 3, 6. Yang terakhirnya 3, 6. Jadi yang sudah berjalan pun juga untuk membuat modul itu kemarin masih secara konsep mungkin belum betul-betul tertata Pak, sehingga mereka-mereka ini memang sangat merespon untuk bisa paling tidak diadakan penguatan lagi supaya dalam penyusunan itu benar-benar paham dan mendalam. Nah seperti itu. Nah sementara pada saat sebelum kepingin atau menginginkan bahwa ada peningkatan untuk membuat modul itu, teman-teman ini sudah belum semacam berlatih mandiri atau mencoba untuk melaksanakan membuat yang tanpa diintervensi, sudah belum? Sudah Pak. Sudah ya. Terus hasilnya gimana? Menurut awal latihannya mereka itu? Iya, yang jelas ya masih banyak kekurangan ya Pak ya. Itu jelas karena sumber kan memang banyak, dari mungkin mendownload dan sebagainya, kemudian mungkin sharing antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, tetapi ya memang perlu dimantapkan dengan
apa namanya, dengan cara rencananya ini pengen IHT Pak. Nah, seperti itu supaya pengetahuannya mereka itu nanti lebih lebih baik lagi lah ke depannya. Baik, Bu Sulis, ini tentunya keinginan yang luar biasa yang mudah-mudahan juga nanti itu menjadi satu solusi kan itu. Nah, dengan adanya mau meningkatkan menyusun modul, tetapi keinginan untuk menyusun itu kan tidak bisa ya menurut Bu Sulis nih, tidak bisa mau dilaksanakan langsung, tentunya akan menggunakan strategi ataupun juga cara kan gitu ya. Nah, ini kira-kira Bu Sulis mau meningkatkan penyusunan atau penulisan modul itu menggunakan strategi apa? Strategi yang mau dipakai? Jadi atau dengan cara apa gitu? ya, kalau dari hasil analisis itu memang kan rencananya di situ dengan cara IHT Pak. IHT dan itu sudah kami masukkan di anggaran juga, teranggarkan di tahun ini, gitu Pak ya. Kemudian nanti saya kerjasama dengan pengawas Pak, tentunya kan Pak ya, mencari narasumber yang memang benar-benar membidangi, begitu Pak. Terus kemudian nanti dalam IHT itu konsepnya membagi per fase, gitu ya, membagi per fase sehingga modul-modul ini nantinya di setiap fasenya ada, seperti itu Pak. Nah, sekarang yang ibu inginkan strategi atau cara untuk melakukan peningkatan itu melalui IHT. Apa kira-kira nggak ada strategi lain selain IHT ini? Ada di Kombel. Tapi kenapa ibu kok memilih IHT itu yang menurut itu strategi yang paling tepat? Kenapa? Karena kalau di IHT itu yang pertama adalah anggaran itu memang sudah untuk peningkatan mutu guru Pak, ada Pak dari tahun dari disusun dari akhir 2023 kan memang sudah teranggarkan di situ. Nah, kemudian selain itu juga kami itu memikirkan RHK yang diambil oleh teman-teman ini juga ada mengarah ke sana Pak, ke IHT, sehingga kenapa tidak dilakukan sendiri kalau bisa gitu kan Pak. Nah, kemudian kenapa IHT? Nah, mengevaluasi dari kekurangan-kekurangan yang terjadi selama kemarin-kemarin gitu kan Pak. Jadi yang pertama tadi IHT untuk modul P5 itu prioritas Pak. Literasi numerasi itu prioritas. Kemudian seperti transisi PAUD itu juga prioritas. Nah, ini karena apa? Pemahaman teman-teman tentang pembelajaran dari TK, PAUD TK ke SD itu memang masih perlu dikuatkan. Jadi gabung menjadi satu begitu Pak ya konsepnya, sehingga ketika menghadapi di tahun ajaran ini bisa, walaupun ini sudah masuk di ajaran ya Pak ya, ajaran baru, tetapi nggak apa-apa, nanti mungkin bisa kita laksanakan di bulan-bulan Oktober sehingga nanti punya bekal. Berarti fokusnya Bu Sulis itu satu, penyusunan modul P5. Rencana menggunakan strategi yaitu IHT. Kira-kira adakah pihak yang mendukung atau siapa yang mendukung untuk nanti ibu itu akan melaksanakan peningkatan kompetensi teman-teman atau guru menyusun modul melalui IHT? Itu ada nggak unsur pihak yang mendukung? Ada Pak ya, dalam hal ini yang jelas dari teman-teman guru dulu ya Pak ya, karena ini harus dibicarakan, harus disepakati kan Pak. Kemudian dari pengawas dinas pendidikan, dalam hal ini anggaran ya Pak ya, itu pasti dari dinas pendidikan. Kemudian mungkin dari komite juga selalu berkoordinasi dengan komite bahwa kita akan melaksanakan peningkatan mutu pendidikan bagi guru di sekolah kita, kegiatannya karena, dan yang paling penting lagi juga orang tua Pak. Orang tua. Kenapa orang tua? Nah, ketika ini nanti dilaksanakannya pada saat anak-anak belajar efektif, ini kan pasti nanti pelaksanaannya mungkin anak-anak belajar tidak maksimal sampai jam 2 gitu ya Pak ya. Jadi mungkin dipulangkannya agak lebih cepat begitu, sehingga
8 jam ini bisa terpenuhi untuk kegiatan bagi teman-temanku. Baik, kalau tadi sudah ada unsur-unsur hukumnya sudah jelas, terus selama ini mau proses pelaksanaan IHT itu Ibu sudah menyuratkan atau belum? Ya, jadi kalau pelaksanaan IHT ini Pak, pertama adalah saya konfirmasi dulu dengan pengawas. Makanya setelah itu nanti pasti diarahkan. Kami sedang menyusun proposal. Proposal ini nanti ditujukan kepada Dinas Pendidikan. Apakah kami diizinkan atau tidak, kemudian kami juga menentukan siapa-siapa narasumber, karena dalam hal ini tadi saya katakan kan Dinas Pendidikan menjadi pendukung gitu Pak ya, karena di sana banyak narasumber termasuk pengawas gitu Pak ya, Pak Junior, kemudian Pak Dian ya, terus kemudian mohon izin Pak, ini saya juga mengambil guru tetapi dari TK, tetapi saya yakin dia sudah memang bidangnya itu tentang transisi PAUD itu. Saya mengambil Bu Sinta, kemudian melibatkan juga guru sekolah dasar 018 kalau tidak salah, itu beliau sudah mendapatkan pelatihan dari Jakarta, sehingga rencananya itu Pak yang mau saya. Ya, kalau masalah narasumber itu tidak harus dibatasi, siapapun yang memang diperlukan dan yang memiliki kompetensi silakan. Nah, sekarang dengan sudah bermuara untuk IHT, kira-kira pelaksanaannya kapan? Insya Allah bulan Oktober Pak. Bulan Oktober ya. Kan sudah September. Iya. Baik, alhamdulillah dari bincang kita ini kita sudah mendapat kesepakatan bahwa apa yang akan dilakukan itu mudah-mudahan Sulis bisa merencanakan dan setelah melaksanakan itu. Nah, kira-kira dari bincang kita tadi apa sih yang Ibu dapatkan? Baik. Alhamdulillah Bapak datang ke sini tadi, ada undang-undang saya yang selama ini masih terpikirkan sendiri ya bersama teman-teman, tetapi ketika sudah bertemu sama Bapak paling enggak sudah terarah gitu Pak. Jadi ada beberapa banyak masukan tadi yang dari Bapak, termasuk narasumbernya, kemudian persiapannya seperti apa gitu kan, apakah sudah bersurat atau belum. Nah itu kan menjadi bagian yang kami pikirkan Pak. Insya Allah dalam waktu dekat sudah masuk ke Dinas Pendidikan supaya akhirnya nanti pelaksanaan di bulan Oktober itu bisa terlaksana. Terima kasih Bu Sulis, mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Sulis dalam rangka untuk memperbaiki khususnya untuk pendidikan di SD 28 itu betul-betul terwujud. Nah, nanti insya Allah kalau ada waktu setelah pelaksanaan IHT saya mau berbincang lagi gitu ya. Kira-kira bersedia nggak kira-kira? Nah, alhamdulillah. Jadi untuk melihat sejauh mana nanti kita sama-sama menginginkan bahwa pelaksanaan itu lancar. Terima kasih Bu Sulis atas kesediaannya kita bisa berbincang hari ini. Mudah-mudahan semuanya kita diberi kesehatan dan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Oke. Coba